ketika di dalam kubur, bentuk rahmatnya Allah nih, ujiannya sudah, pertanyaannya sudah dibocorkan semua kan. Pertanyaannya sudah dibocorkan, jawabannya sudah dibocorkan. Nanti ditanya pertanyaan, diajukan pertanyaan di dalam kubur, dijawab betul, wah, disambut, wah kamu betul, jawabannya hebat. Padahal pertanyaannya sudah dikasih, jawabannya sudah dikasih. Ini bentuk rahmat Allah luar biasa, kasih sayang Allah kepada kita. Bahwa siksa kubur itu ada, itu juga benar. Jadi seperti riwayat yang terkenal yang disampaikan oleh Rasulullah ketika melewati sebuah kuburan, yang kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk memberikan pelepah kurma di kubur itu, untuk apa? Supaya Allah meringankan siksa yang berada di dalam kubur sampai dengan pelepah kurma ini mengering. Jadi pelepah kurma itu bisa membantu diringankannya siksa, dilapangkan kuburnya orang yang berada di kubur itu. Kalau pelepah kurma aja bisa meringankan, kira-kira zikir-zikir yang kita baca ini, doa-doa yang kita baca ini, insya Allah kita yakin doa-doa kita, zikir-zikir kita ini akan memberikan kado yang indah buat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Terakhir, bahwa kita melihat bahwa di dalam terminologi yang digunakan oleh Al-Quran di dalam untuk mendefinisikan atau untuk mengatakan kematian itu, salah satu kata yang digunakan adalah liqa, perjumpaan. Ya, bahasa Al-Quran untuk kematian itu seperti di penutup surat Al-Kahfi itu, wa may yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa, berharap berjumpa dengan Tuhannya. Jadi perjumpaan itu adalah kematian itu adalah sebuah perjumpaan. Nabi Ibrahim alaihissalam diriwayatkan sesaat sebelum beliau diambil nyawanya, Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat, apakah masih ada waktu untuk saya bertanya sebelum engkau menyabut nyawa? Pada malaikat maut itu mengatakan, ya masih ada waktu nih. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, apakah ada kekasih yang tega mengambil nyawa kekasihnya? Nabi Ibrahim ini kan dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim ini ketika akan dicabut itu bertanya kepada malaikat, apakah ada kekasih yang tega mengambil nyawa kekasihnya? Kemudian pertanyaan ini disampaikan kepada Allah dan Allah menjawab, sampaikan kepada kekasihku Ibrahim, bahwa sampaikan kepada dia, apakah ada kekasih yang menolak untuk berjumpa dengan kekasihnya? Apakah ada kekasih yang menolak untuk berjumpa, menemui kekasihnya? Kematian ini adalah satu-satunya jalan yang mengantarkan kekasih untuk bisa menemui maha kekasihnya. Allah. Jadi hidup ini memang apa yang kita lakukan selama hidup ini akan menjadi cerita. Jadi mari kita pastikan hidup kita ini adalah cerita yang paling manis, cerita yang indah, cerita yang akan menjadi kebaikan buat siapapun yang meneruskan setelah kepergian kita. Kita semua kehilangan sahabat, kita kehilangan saudara, tapi kita juga semua akan menyusul. Tinggal bagaimana kita manfaatkan karunia hidup ini yang saat ini diberikan Allah kepada kita dengan ahsanu amala, dengan sebaik-baik amal. Kesulitan, kemudahan itu adalah sebuah keniscayaan di dalam kehidupan ini. Bagaimana menyikapi keduanya itu dengan amal yang terbaik, usaha yang terbaik, itulah yang akan menjadi bekal. Kapanpun kita akan dipanggil untuk bertemu dengan Sang Maha Cinta yang paling mencintai kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka falyamal amalan sholihan, maka selalu berbuatlah yang terbaik, dan jangan sekali-sekali menyekutukan Allah dengan apapun selainnya. Itu mungkin beberapa pesan yang sebenarnya untuk lebih tepat kepada saya pribadi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.